Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam Insanak Podcast. Saya Cici Damayanti, host di Insanak Podcast pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan sharing terkait dengan dunia pendidikan dan urgensinya terkait dengan generasi zilenial. Dan selain itu juga nanti kita juga akan membahas terkait dengan pariwisata yang mana sekarang sudah memasuki akhir tahun baru dan kemarin sudah libur Natal tentunya. Dan bersama saya pada episode kali ini ada Bang Aan Kosihan. Selamat datang Bang Aan di Insanak Podcast. Ya, terima kasih Cici. Iya, jadi sedikit informasi nih tentang Bang Aan Kosihan. Jadi Bang Aan Kosihan ini merupakan salah satu alumni dari SDN 39 Sejiram juga. Berasal dari sini juga ya Bang ya? 6 tahun. Mungkin nanti silakan Abang perkenalkan diri lebih lanjut. Tentunya Insanak mau berkenalan nih dengan Abang. Silakan Bang. Oke, terima kasih Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Sebenarnya bukan bertemu kembali sebenarnya ini pertama kali mengisi acara ini, tapi bertemu dengan Cici kayaknya sudah kesekian kali ya. Tadi disampaikan oleh Cici bahwa saya merupakan alumni dari SD 56 Sejiram dulu. Dulunya namanya. 56 Sejiram, sekarang jadi SD 39, 6 tahun di sini. Dan kita memang kayaknya produk-produk Tebas semua ya. Iya, benar SD, sekali. SMP sampai SMA di Tebas. Cici SMA di Tebas? SMA Tebas, SMP juga di Tebas, Bang. Nah, ini satu produk benar. Jadi kita produk Tebas semua. Alma mater juga sepertinya, Bang. Alma mater iya, S1 di sama-sama Untaners. Iya, benar. Ya, kira-kira seperti itu. Saya merupakan alumni dari SD 39 Sejiram. Saat ini sedang diamanahi untuk menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Mengajar di program studi manajemen pemasaran pariwisata. My passion is in tourism dan sosiologi adalah background pendidikan saya waktu S2 begitu. Berarti kesibukan saat ini nih Bang, berarti sebagai tenaga pengajar atau pendidik gak sih Bang? Sebenarnya disebut apa sih? Dosen, kita taunya dosen kalau masyarakat umum. Iya, dosen. Ya mungkin orang-orang taunya guru gitu ya, kebiasaannya nyebutnya guru kalau kita di kampung, dan di perguruan tinggi disebutnya sebagai dosen. Kesibukan saat ini memang ya selain Tridharma, mengajar, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya ada unsur tambahan yaitu melakukan aktivitas-aktivitas mulai dari administrasi sampai yang sifatnya event yang ada di kampus. Jadi ya seperti itulah kesibukan seorang dosen. Kurang lebih seperti dengan guru, tetapi ada tambahan melakukan research dan pengabdian ke masyarakat. Iya, lebih berarti ke jenjang yang lebih tinggi istilahnya seperti itu kan Bang. Kurang lebih. Nah, jadi ini kan udah banyak nih pengalaman-pengalaman Bang Aan. Jadi apa sih, ada nggak sih Bang sekiranya pengalaman yang paling berkesan dari misalnya Abang dari SD sampailah dosen ini? Berarti kalau udah dosen kan minimal dia S2 kan Bang ya? Atau sekarang udah S3? Atau bagaimana Bang? Insya Allah on the way. On the way. Soalnya ada mendengar isu-isu nih. Iya. Langsung cerita nih. Iya silakan Bang. Kalau kita ceritakan perjenjang aja kali ya. Oke boleh. Kita cerita perjenjang. 6 tahun saya di SD 39 Sejiram, dulu namanya SD 56 Sejiram. Pengalaman yang paling mengesankan adalah selalu ikut LCC. Tahu LCC? Tahu, Lomba Cerdas Cermat. Kayaknya Cici juga sering ya. Mewakili sekolah kita sering kali. Tapi apa yang paling dikenang ketika zaman SD itu adalah kalau pernah nonton film Laskar Pelangi, vibes-nya sekolah kita pada masa itu ya seperti sekolah Laskar Pelangi ya. Kita harus melakukan ujian akhir semester di SD Induk di Pasar Tebas, ya SD 2 Tebas. LCC juga begitu. Kemudian banyak dari kita yang mungkin pas berangkat ikut lomba berangkatnya pakai sendal gitu ya, apalagi pas musim-musim banjir dan seterusnya. That was a good moment and memories pastinya, dan itu membuat Abang semakin kokoh menancapkan mimpi pada waktu itu bahwa suatu saat saya harus pergi jauh untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Momen paling mengesankan ketika SMP, pertama kalinya menginjak tanah Jawa, kelas 3 SMP waktu itu, menjadi delegasi
Pramuka Jambore Nasional Jambore, ya, iya. untuk menjadi salah satu delegasi dari Kabupaten Sambas. Waktu itu bersama dengan 40 orang teman-teman dari sekabupaten Sambas. Kecamatan Tebas waktu itu kebetulan diwakili oleh 5 orang dan abang salah satunya. Dan memori mengikuti Jambore Nasional itu memang luar biasa. Disitulah abang pertama kali benar-benar takjub gitu ya dengan kekayaan Indonesia, diversity dari culture-nya, kemudian dari ragam bahasa, ragam wajah dan seterusnya. Itu mulai nasionalisme itu muncul dari Jambore Nasional, dan alhamdulillah sampai sekarang kontak dengan teman-teman jadi jalan terus. Bahkan ketika reuni kita sering Masih berkomunikasi iya berarti sering ya? komunikasi. Bahkan ketika sekarang tinggalnya di rantau gitu ya, sering ketemu sama teman-teman yang dari kontingen-kontingen lainnya gitu. SMA ada nggak ya kenangan SMA? SMA itu lumayan luar biasa karena kayaknya fase paling sibuk itu di SMA. Iya, pulang sekolah sampai jam 1.30, kemudian pulang ganti baju, mandi, Senin sampai Sabtu ada ekstrakurikuler. Ikut nari japin. Iya, ikut nari japin, olahraga, kemudian paskibra, apa namanya dulu, OSIS. Iya, OSIS sampai ke Rohis nggak sih, Bang? Rohis. FYI dulu saya adalah ketua Rohis pada masanya. Sudah diduga, pasti semua diikuti. Ya tapi jangan dituru. Ya, nggak apa-apa, kan berprestasi. Iya pada masa itu, dan ya maybe I'm the worst ketua Rohis pada waktu itu, but it's okay, that's experience. Kuliah nih, Bang. Kuliah perlu diceritakan? Perlu, soalnya Cici mendengar banyak nih tentang abang. Lihat sana, muka Bang Aan. Lihat di kegiatan ini, muka Bang Aan lagi. Alhamdulillah. Jadi meskipun kita dari Tebas, dari Sambas, dan kuliahnya di kota orang, insya Allah kalau kita punya passion yang kuat untuk berani menantang diri, insya Allah kita pun akan dapat tempatnya sendiri gitu. Waktu kuliah, pengalaman paling berharga sebenarnya adalah kalau tadi SMP itu pertama kalinya keluar Pulau Kalimantan, kalau S1 itu pertama kalinya keluar negeri lewat event BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kebetulan waktu itu gabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan salah satu program kerja Kementerian Luar Negeri pada waktu itu adalah kita melakukan study tour gitu ya, semacam studi banding ke University Malaysia Sarawak, meskipun masih sama-sama di Kalimantan kan, di Kuching. Jalur darat berarti. Iya, tapi tetap lah ya, kita anggap itu sebagai perjalanan luar negeri, karena biar bagaimanapun kita membutuhkan paspor untuk ke sana. Dan ya itu 2013 pertama kalinya bikin paspor, pertama kalinya keluar negeri, dan pertama kalinya menginjakkan kaki di Malaysia. Ya itu adalah momen luar biasa. Dan selebihnya kita sering ikut event sih selama S1, lomba-lomba. Dan salah satu yang paling mengesankan adalah waktu itu tim FKIP diwakili oleh saya dari pendidikan sosiologi, kemudian ada teman namanya Irwin dari biologi, Dwi Rian dari kimia. Kita juara 1 tingkat provinsi dalam debat hukum. Iya benar. Ya serunya debat hukum, tapi yang menang anak FKIP. Ya waktu itu luar biasa, itu adalah sebuah kesempatan luar biasa yang tidak terlupakan dan tidak terulang kembali. Dan tidak akan terulang kembali ya, itu sangat-sangat mengesankan. Soalnya FKIP itu memang keren terkait dengan debat, dan terima biasa kasih. Cici juga dulu pernah ikut debat dan Bang Aan yang jadi jurinya. Terima kasih sudah mengakui fakultas kami. Iya, benar. Ya, jadi luar biasa pengalaman selama SMP, SMA, kuliah, S1, dan itu menjadi modal besar sebenarnya. Track record kita selama sekolah mulai dari SD sampai SMA itu bisa dijual suatu saat untuk menambah, tidak hanya menambah portofolio, tapi juga untuk growth mindsetnya kita, membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang mungkin bisa lebih tangguh menghadapi kehidupan di luar sana. Jadi seperti itu. Karena dunia mahasiswa itu berbeda sekali dengan sekolah kan, Bang? Iya. Ini abang mau cerita. Jadi FYI nih. Jadi mungkin too much information. S1 itu FKIP bukanlah tempat tujuan abang buat kuliah S1. Oh, berarti itu pilihan lain sebenarnya tuh? Tidak sama sekali. S1 saya bercita-cita untuk kuliah di Pulau Jawa. Oh, udah mau mulai merantau. Iya, udah pengen merantau. Jadi ceritanya waktu itu sudah daftar di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, UPI dong? Iya. Oke. Yang sekarang menjadi tempat saya bekerja. Luar biasa. Saya tidak keterima di sana karena waktu itu jalurnya PMDK. Jalur PMDK
dia kalah nilai raport. Lalu kemudian setelah PMDK menuju SNMPTN kalau tidak salah, menuju SNMPTN, tapi ada seleksi awal dulu di Untan, yaitu seleksi lokal. Nah, seleksi lokalnya jadi daftar duluan nih, ambil pendidikan sosiologi waktu itu. Pilihan keduanya PGSD, tapi tidak berniat untuk lulus. Tidak berniat untuk lulus karena tidak punya cita-cita kuliah di Pontianak tuh di awalnya. Ketika tes, ya dilakukan dengan sebaik mungkin ya, biar bagaimanapun mengerjakan soal meskipun niat nggak niat tetap harus harga diri mengerjakan soal itu harus tetap dibawa. Dan malangnya waktu itu, kok lolos. Malang yang menjadi keuntungan sebenarnya. Iya, malangnya kok lolos. Jadi gara-gara kelolosan itu semua cita-cita untuk berkuliah ke Pulau Jawa terhenti dan sedikit pupus berarti. Karena orang tua memaksa untuk ya udah karena keterima di sana, ini jurusannya lumayan bagus di FKIP kan, calon guru begitu ya, apalagi diketahui waktu itu pendaftarnya lumayan banyak untuk prodi tersebut, ya udah ambil aja. Boleh kamu coba ke luar negeri tapi ambil jurusan kesehatan. Kalau mau jadi perawat boleh keluar pulau. Dan saya tidak mau sama sekali untuk menjadi tenaga kesehatan ya. Ya, akhirnya berdamai dengan hati. 1 semester itu kurang menikmati ritme perkuliahan. 2 semester kurang menikmati, baru tuh di semester ketiga ketika bergabung dengan banyak organisasi ya, waktu itu dengan BEM, kemudian lembaga dakwah studi kampus begitu ya. Kemudian beberapa organisasi kepenulisan dan seterusnya, mulai menikmati ritmenya. Dan alhamdulillahnya dendam itu terbalaskan ke S2. Gitu. Iya, S2-nya. Ini tadi sudah S1 nih Bang. S2-nya gimana nih Bang? Jadi S2 Bangaan pasti di luar Jawa. S2-nya di luar Jawa, di luar Kalbar. Iya, di Sosiologi Universitas 11 Maret Solo. Jadi waktu itu kebetulan sebenarnya sudah tidak punya harapan lagi untuk studi lanjut karena sudah nyaman sebenarnya menjadi guru waktu itu, tapi guru honorer ya di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Tebas. Dan ada kesempatan dari LPDP gitu waktu itu membuka pendaftaran untuk seleksi S2 dan alhamdulillah sempat gagal 1 kali. Kemudian mencoba lagi di gelombang ketiga, ya gelombang 1 gagal, kemudian gelombang 2 break, istirahat, latihan bahasa Inggris karena my English is so worse, bad, apalagi saya. So bad. Jadi akhirnya belajar sedikit-sedikit untuk paling tidak mencapai standar waktu itu, dan alhamdulillahnya di gelombang ketiga pas waktu tes bahasa Inggris skornya cukup dan bisa mendaftar, dan alhamdulillah lumayan mulus waktu itu perjalanannya sampai pengumuman keterima di Sosiologi Universitas 11 Maret melalui beasiswa LPDP begitu. Biasa, sangat berprestasi Bang Aan kita ini dari kalau sepengetahuan dan setahu saya, karena saya kan mengikuti Abang nih dari kecil, dari kecil banget. Saya juga mengikuti Cici di Instagram. Itu lebih banget sangat berprestasi dari SD, SMP, SMA dan kuliah dan sampai S2. Dan S2 ini saya lihat Bang Aan, wah sudah kemana-mana. Kayaknya memang satu Indonesia mau dikelilingi sama Bang Aan. Iya, jadi sebenarnya salah satu motivasi paling besar melanjutkan studi di Pulau Jawa itu ya tadi, selain mendapatkan ilmu dan pulang dengan gelarnya gitu ya. Tapi sebisa mungkin waktu yang didapatkan untuk studi itu tidak hanya untuk belajar tekstual, tapi juga belajar kontekstual, melihat bagaimana kondisi masyarakat di daerah yang berbeda dengan daerah kita. Bagaimana merasakan kerinduan terhadap kampung halaman, merasakan kerinduan dengan orang tua, merasakan kerinduan dengan suasana-suasana di kampung. Dan itu menjadi sebuah amunisi bagi kita sebenarnya. Selain untuk mengetahui seberapa kaya Indonesia ini, tapi juga sebenarnya seberapa cinta sih kita sama kampung halaman kita sendiri begitu. Iya, jadi kan Bang Aan nih udah melalang buana istilahnya. Lumayan kan dari ya, tapi alhamdulillah. Jadi Abang nih sudah melihat nih bagaimana sih masyarakat di Indonesia, bagaimana keberagaman mereka dan bagaimana pendidikannya. Jadi menurut Abang nih pada saat ini nih bagaimana sih pendidikan yang ada di Indonesia, karena kan banyak juga bukan hanya dari siswa ataupun anak tersebut, tapi jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tuh seperti turun naik seperti itu. Gimana Bang? Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasannya sedikit serius ya. Sedikit serius. Sebagai seorang pendidik dan alumni sarjana pendidikan, kita melihat fenomena pendidikan di Indonesia saat ini tuh kalau saya boleh melihatnya tuh dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi fisik,
Kalau dari sisi fisik ya seperti kualitas bangunan, kualitas sarana prasarana, infrastruktur yang ada, dan kondisi sumber daya manusia, maksudnya adalah kualitas guru dan seterusnya. Kalau dari sisi yang kedua adalah dari sisi non fisiknya. Kalau dari sisi non fisik ini saya menekankan kepada value yang ada pada setiap generasi ke generasi dalam memandang education itu seperti apa, pendidikan itu seperti apa. Kalau kita bisa lihat yang pertama dari segi fisik, tentunya semakin kesini Indonesia semakin berkembang, semakin maju, tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Contoh paling nyata mungkin di desa kita sendiri di sini, bagaimana kondisi bangunan, kondisi ruangan, fasilitas yang diberikan, olahraga. Kalau dulu nggak ada lapangan olahraga, mungkin sekarang sudah ada. Kemudian kualitas whiteboardnya, dulu kita pakai papan kapur begitu ya, sekarang sudah pakai whiteboard, mungkin sudah disertakan dengan proyektor, dan mungkin beberapa sound system yang memang sangat mendukung proses pembelajaran itu secara fisik. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kualitas pendidikan secara fisik mungkin saat ini sudah much better, lebih baik dari dibanding sebelumnya begitu ya. Tapi memang ada mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tadi dari sisi non fisiknya, value-nya. Cici, saya, guru-guru saya, guru-guru Cici, dan mungkin murid kita saat ini pasti memiliki perspektif yang mungkin sedikit berbeda tentang education, tentang pendidikan. Bahkan dalam mereka memandang pentingnya pendidikan itu sendiri seperti apa saat ini. Dan menurut saya itu bagian dari sunatullah ya, hukum alam begitu ya, hukum alam bahwa memang setiap generasi itu pasti akan memiliki perspektifnya masing-masing terhadap pendidikan. Di zaman kita mungkin kita sangat khawatir dengan nilai kecil ketika ulangan, nilai jatuh ketika ujian. Apalagi kalau mungkin di zaman saya, zaman Cici dulu, kalau misalnya kita nggak lulus ujian nasional ya berarti kita nggak lulus. Nggak ada ujian ulang, nggak ada susulan dan seterusnya. Di zaman adik-adik kita sekarang di zilenial ini, kelulusan mereka tidak hanya ditentukan pada saat tes tersebut begitu, ada komponen-komponen penilaian lainnya, dan itu pasti berpengaruh terhadap perspektif mereka terhadap pendidikan itu sendiri, termasuk bagaimana mereka menganggap ujian itu sendiri gitu. Kalau kita dulu kayak ujian sakral banget gak sih? Menakutkan. Kayak benar-benar dipersiapkan. Nggak tidur, besok ujian justru disuruh tidur malah nggak bisa tidur gitu ya. Kalau sekarang ya besok ujian malam masih ada yang tetap main games dan seterusnya. Dan ya itu bagian dari siklus lah saya rasa. Jadi kira-kira seperti itu. Iya, berarti kan Bang terjadi ada plus minus istilahnya. Istilah kata tuh dalam pendidikan tuh ada plus minus. Dari segi fisik kita mengalami kenaikan, tapi dari segi non fisik atau manusianya, ibaratnya itu ada plus, ada turun ada naiknya. Iya, ada pergeseran. Karena juga memang seperti yang dilihat tuh banyak adik-adik ataupun para orang tua sekarang tuh pada mikirnya kayak gini, orang mau sekolah tinggi-tinggi ataupun mengambil pendidikan itu ujungnya itu pasti mau kerja. Nah, sekarang tuh jadi timbul stigma di masyarakat bahwa percuma dong kalau kuliah ataupun matan SMA ataupun sekolah tinggi-tinggi lulusan S1 ujung-ujungnya cuma nganggur. Ujung-ujungnya cuma kembali ke sawah. Dan bagaimana sih Bang agar stigma itu tuh hilang seperti itu? Karena kan seperti yang kita alami, mungkin kita berdua mengalami, mungkin bernasib baik lah istilahnya. Tapi banyak juga teman-teman kita di sana yang seperti itu, sehingga memunculkan stigma itu di masyarakat. Seperti itu. Gimana Bang, menurut Abang? Oke, kalau Abang boleh berbicara dari sudut pandang keilmuan Abang ya, dari sudut pandang sosiologi, sebenarnya ini berkaitan dengan konstruksi masyarakat atau social construction. Jadi social construction itu adalah bagaimana masyarakat memandang sesuatu yang dibenarkan karena semua orang menganggapnya itu adalah kebenaran, padahal belum tentu itu sebuah kebenaran begitu. Social construction ini dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah paparan-paparan yang ada dari pengalaman-pengalaman masyarakat terhadap sesuatu fenomena di tempat lain misalnya. Jadi misalnya ada satu kota penduduknya mayoritas pendidikannya S1, tetapi tingkat kemiskinannya malah tinggi. Akhirnya cerita itu dibawa tuh ke desa, ke kampung kita. Coba lihat di kampung sana 1 juta loh ininya penduduknya yang S1, tetapi dari 1 juta yang S1 itu 900.000-nya nganggur kayak gitu. Tapi ada satu esensi yang kita lupakan dalam memandang pendidikan itu, bahwa sekolah itu bukan untuk membuat kita bekerja atau tidak bekerja, bukan untuk membuat kita menjadi pintar atau tidak,
Tetapi esensi dari pendidikan, kalau kita lihat dari tujuan pendidikan itu, minimal yang pertama adalah membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kalau diterjemahkan dalam konteks keislaman ya mungkin perilaku yang baik begitu ya. Tetapi dalam bahasa yang universal, akhlakul karimah itu adalah manusia yang mampu menjadi manusia seutuhnya. Jadi tidak hanya pintar secara kognisi, tetapi dia bisa melihat situasi, bisa menempatkan diri. Jadi kecerdasannya itu tuh bukan hanya kecerdasan menghafal 3 kali 3 sama dengan 9, 2 tambah 2 sama dengan 4. No, tidak sebatas itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mungkin konstruksi masyarakatnya itu masih berpikir bahwa sekolah itu buat pinter, sekolah itu buat kerja, sekolah itu buat mendapatkan uang. Itu memang secara realitas sosial akan seperti itu. Ijazah itu memang dibutuhkan untuk syarat daftar kerja dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu, education is beyond that situation gitu. Jadi itu melampaui hal-hal semacam itu gitu. Akan bedanya orang yang berpendidikan dengan tidak adalah dari cara mereka memandang situasi, dari cara mereka memandang kehidupan, dari mereka memandang masalah-masalah dalam kehidupannya itu sendiri gitu. Makanya saya sempat bilang baru aja beberapa minggu lalu ada salah satu mahasiswa yang curhat, "Pak, bagaimana dengan kondisi saya yang sepertinya under pressure, berada di society yang selalu menuntut kesempurnaan di dalam pendidikan dan seterusnya begitu." Saya bilang kalau institusi kamu hanya menuntut kamu untuk menjadi pintar tapi bukan menjadi manusia seutuhnya, mending putar balik, nggak usah pilih sekolah yang kayak gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu, karena menurut saya ya itu tadi ya, kita balikin ke tujuan sistem pendidikan nasional juga. Cita-cita pertama dari sistem pendidikan nasional itu adalah membentuk masyarakat yang cerdas, cakap, berakhlakul karimah. Pinter itu kayaknya nggak ada narasinya di dalam pasal itu. Maka hal-hal semacam itulah yang harus kita dekonstruksi kepada masyarakat gitu. Wow, lumayan sudah berat. Kok jadi serius ya? Padahal tadi asalnya mau ketawa-ketawa dan reuni aja ya, nyeritain dulu zaman-zaman. Sudah mulai masuk ke fase serius kita Pak, kita serius aja karena memang terkait dengan pendidikan ini urgensinya lumayan Bang. Karena kenapa? Karena tentunya ini berpengaruh juga terkait dengan orang tua. Tadi seperti yang Abang bilang pada saat kalau mungkin kita zaman dulu mau menghadapi ujian sekolah kita benar-benar itu sakral banget. Dan harus kayak sebulan itu udah dipersiapkan. Kita juga ada tryout. Bahkan dulu kalau ingat sempet zaman-zaman SMP, SMA, guru-guru itu memonitor ke rumah-rumah. Iya benar benar. Gak sih? Juga. Iya, gitu. Jadi datang ke rumah di jadwal hari ini ke rumah siapa, benar. di besoknya di rumah siapa, benar. nanti dimonitor, orang tuanya ditanya nih si anak belajar apa enggak. Seperti itu. Dan sekarang juga semua sudah berubah dan juga berpengaruh terkait dengan teknologi dan sekarang sudah zamannya gadget. Karena standarisasi untuk dinyatakan lulus dan tidak lulus saat ini juga sudah berbeda dengan zaman-zaman. Kurikulumnya juga udah berubah. Kita dulu gitu. Jadi menurut Abang nih sebesar apa sih, bagaimana sih peran orang tua dalam pendidikan terhadap anaknya? Seperti itu. Baik, balik lagi dalam konsep sosiologi, kita bicara tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Jadi suatu individu itu akan mampu terbentuk kepribadiannya melalui paling tidak 5 saluran. Saluran pertama itu adalah keluarga. Saluran kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakatnya. Yang keempat adalah teman sebaya. Yang kelima adalah media. Nah, yang pertama keluarga ini bicara tentang bagaimana prinsip-prinsip keluarga yang ditanamkan kepada anak tersebut sejak dia kecil. Karena biar bagaimanapun keluarga ini adalah institusi paling kecil di masyarakat ya. Siapa kita adalah bagaimana keluarga kita di masa-masa emas itu. Meskipun nanti di usia 5 tahun ke atas kita sudah banyak terpapar dengan situasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Sekolah itu akan memberikan pengaruh yang cukup besar juga selain keluarga tadi. Jadi di mana kita sekolah, bagaimana teman-teman kita di sekolah, bagaimana guru-guru kita memberikan semangat dan motivasi ketika kita sekolah, itu memberikan efek yang luar biasa terhadap kesadaran kita dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga itu tadi ada lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah kondisi masyarakat dan ini memberikan pengaruh yang sangat besar apabila seorang anak sudah tumbuh dewasa. Dia bergaul dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas ya. Dia akan menemukan orang-orang yang cuma tamat SD, menemukan yang tamat SMP, SMA, kemudian ada yang profesinya sebagai guru, profesinya sebagai tentara, profesinya sebagai petani, yang nanti itu akan menjadi akumulasi konstruksi dalam masyarakat.
Ketika mayoritas di masyarakat sana adalah petani, kemungkinan besar cara mereka melihat pendidikan itu ya dari sudut pandang petani itu. Ya kamu nanti sekolah jauh-jauh baliknya paling ke kebun. Iya, benar. Nah akan seperti itu ya. Tapi berbeda kalau misalnya konstruksi masyarakatnya itu mampu dibentuk oleh agen-agen yang memang mampu mempengaruhi lingkungan petani ini. Banyak kok contohnya, terutama di Pulau Jawa banyak sekali. Jadi ada lokal champion atau hero yang memang mampu menggerakkan masyarakat. Akhirnya konstruksi mereka terhadap pendidikan, terhadap pariwisata itu bisa menjadi berubah. Jadi tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya kecil gitu ya. Kemudian yang keempat tadi adalah teman sebaya. Ini sangat-sangat berpengaruh. Teman-teman Cici rata-rata memberikan dampak positif nggak terhadap dunia pendidikannya Cici? Oh, positif. Pasti Nah, tentunya positif. Kalau nggak jadi mungkin seperti ini. Jadi biar bagaimanapun ketika kita masuk ke usia remaja dan dewasa itu, teman sebaya itu pada akhirnya mampu menggantikan fungsi keluarga tadi dalam hal memberikan pengaruh dan dalam hal memberikan masukan-masukan. Abang contohnya ketika sudah masuk di usia SMP, SMA, udah hampir jarang mendengar nasihat orang tua. Ya dalam tanda kutip begitu ya, menanyakan apapun hal-hal yang baru lebih nyaman dengan teman sebaya karena itu tadi ada namanya group of reference. Jadi kelompok referensi di mana kita tuh ngerasa lebih nyaman untuk bercerita dengan kelompok tersebut dan itu memang terjadi di dalam kehidupan setiap masyarakat. Pada fase-fase tertentu ada masanya seorang anak itu akan lebih nyaman bercerita dengan teman sebayanya. Nah, yang terakhir itu adalah paparan media yang kalau saya sinyalir pada saat ini generasi-generasi zilenial kita, adik-adik kita, mereka itu justru mendapatkan pengaruh-pengaruh terhadap ya konstruksi dia memandang pendidikan, memandang masa depan itu justru lebih banyak disebabkan oleh media. Mereka hampir tidak nyaman bercerita dengan keluarga, tidak nyaman bercerita dengan teman sebaya, tetapi justru lebih nyaman inquiry gitu, mencari sendiri lewat media-media yang dia baca atau mereka tonton. Jadi terkadang kita ketika melihat kepribadian seseorang tinggal lihat aja sosmednya dia, apa tontonan yang paling banyak dia tonton, apa saluran TV yang paling banyak dia dengar atau dia ini gitu ya, selera musiknya kecenderungannya seperti apa. Maka dari sana kita bisa memprediksi oh ini anaknya kayaknya kemungkinan akan seperti ini dan seperti ini. Jadi peran keluarga itu sangat-sangat urgent, sangat-sangat fundamental di awal. Tapi ketika masuk masa-masa dia sudah mampu berpikir sendiri, paparan dari dunia luar itu semakin luas, maka semakin lama akan semakin kecil peran keluarga tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keluarga mampu mengimbangi itu sih seharusnya. Itu sih berarti peran keluarga tuh sebenarnya sangat penting Bang. Dasar sekali dan yang pertama dasar, iya. Untuk mengimbangi nanti kedepannya seperti apa. Nah Bang, dari tadi kan kita itu udah ngomong terkait zilenial. Nah ini sebenarnya Cici rasa banyak nih yang belum tahu apa sih itu generasi zilenial. Takutnya kadang sekarang orang-orang tuh pasti dengar paling sering tuh milenial. Nah boleh dong sedikit Bang jelaskan terkait apa itu generasi milenial, zilenial atau ada yang di atasnya lagi seperti itu. Iya, saya tidak hafal ya, Abang tidak hafal secara spesifik kelahiran tahun berapa, tapi yang Abang tahu ada beberapa kategorisasi generasi dari mulai boomers itu atau generasi X kalau nggak salah ya, boomers, kemudian generasi Y itu adalah generasi yang kita ini kelahiran dari 80 sekian sampai tahun 97 kalau nggak salah, kemudian dari 98 sampai tahun 2000 itu zilenial, yaitu generasi Z ya, generasi zilenial, kemudian Gen Z, kemudian seterusnya adalah generasi Alpha. Generasi Alpha itu yang kelahiran dari tahun 2020 gitu kalau nggak salah ya, pokoknya yang sekarang masih umur 45 tahun. Nah, mereka ini dibagi menjadi beberapa indikator lah begitu. Salah satunya dari saya mungkin dari generasi boomers aja ya. Generasi boomer mereka yang lahir pada masa awal-awal kemerdekaan, kemudian paparan terhadap teknologi informasi itu masih lebih ke sesuatu yang belum digital begitu ya. Lalu kemudian masuk ke generasi kita yang kelahiran 90-an ini yang sedang mengalami fase transisi. Fase transisi baik dari segi teknologi informasi, pembangunan, revolusi politik dan seterusnya. Karena kan di masa-masa kita itu nanti terjadi waktu itu adalah tahun 98 pergeseran dari Orde Baru ke demokrasi begitu ya dan seterusnya. Lalu kemudian adalah generasi-generasi yang kelahiran 98-an ke atas yang dimana
arus informasi teknologi itu sudah semakin familiar bagi mereka, bahkan dari dalam ketika mereka kecil gitu sudah sangat familiar dengan handphone, gadget, smartphone dan seterusnya. Lalu terakhir yang alpha, mereka itu sudah terpapar terhadap teknologi dan informasi bahkan sejak dalam kandungan gitu. Bahkan sejak dalam kandungan. Nah, jadi pasti setiap generasi itu dengan tantangannya, setiap generasi pasti dengan perspektif mereka dalam memandang kehidupan itu sendiri, terutama dalam segi pendidikan. Rekomendasi wisata apa aja sih Bang ketika misalnya kita sedang bersama keluarga? Saya selalu menerapkan prinsip 4 no atau 4K dalam menentukan tempat wisata yang akan kita kunjungi. Low budget itu kadang akhirnya memberikan dampak ekonomi yang minim terhadap daerah kunjungan. Berdampak negatif terhadap ekonomi apabila ada kondisi mungkin para penjual memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga secara tidak masuk akal. Kita berdiskusi ringan dan berat terkait Semoga ada dagingnya ya. Siap, ada pasti ada daging.